yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Palembang sore ini di Mozaik Indonesia untuk spesial UMKM. Nah, ini kita akan membahas tentang yang unik-unik ya. Untuk hari ini kita bakal merajut. Tentunya dengan tema sore hari ini manfaat merajut bagi kesehatan tubuh dan tentunya pikiran. Dan tentunya sore hari ini kita sudah kehadiran bersama kedua narasumber kita yang sudah dari tadi hadir bersama owner Femi Kroce, bener nggak ya sih Mbak? Bener nggak Bu? Bener ya. Iya. Ada Ibu Femi Duyanti. Selamat sore, assalamualaikum Bu Femi. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat Mbak. sore juga. Sehat kabarnya Bu Femi? Alhamdulillah. Ini merah-merah hati ya sudah hadir bersama kami di Pro 1. Selain ada Ibu Femi Duyanti, ada owner Virajut, ada Ibu Devi Anggraini. Assalamualaikum Bu Devi. Sehat kabarnya Bu Devi untuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nanti bersama Bu Devi dan Bu Femi, ini kita bakal ngobrol tentang soal merajut, manfaat merajut bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Tentunya sampai mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, siaran ini selain Anda bisa dengarkan melalui 92,4 FM, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga melalui RRI Digital bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store, dan juga melalui via streaming kami di rri.co.id. Yang pengen nanya-nanya nanti bersama Bu Femi dan Bu Devi bisa di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 08217927 Ngomong-ngomong soal rajut, nah ini mungkin sebagian dari generasi zaman sekarang kayaknya apa sih sebenarnya merajut ya? Kalau misalnya Bu, mungkin kita ke Bu Femi dulu. Bu Femi bisa jelasin dulu nggak Bu Femi? Sebenarnya merajut itu apa Bu Femi? Merajut itu kita melakukan suatu kegiatan benang sama jarum. Kalau jarumnya itu kita namakan hakpen. Hakpen, oke. Hakpennya itu seperti ini. Oh, Ini. oke. Kalau hakpen ini ada ukurannya masing-masing sesuai dengan karakter benang masing-masing. Itu misalnya kalau kita mau bikin apa, nomornya beda gitu. Jadi benangnya itu beda-beda juga. Oke. Ukuran hakmennya juga beda-beda. Terus kita juga untuk merajut itu sesuai dengan apa yang kita mau bikin. Mau bikin boneka seperti ini bisa, seperti tas juga bisa, atau Kotak tisu. taplak meja juga bisa. Oke. Jadi ini adalah kegiatan bisa dikatakan seni ya Bu ya? Iya. Karena ini prosesnya itu kayak antara jarum sama benang. Dan tentunya ini adalah kegiatan yang memang harus punya teknik sendiri ya. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal merajut, Bu Femi ini sudah berapa lama suka sama yang namanya kegiatan seni merajut ini Bu Femi? Sejak kelas 2 SMP. Serius Bu? Serius. Selama itu? Iya. Setia banget berarti ya Bu ya? Iya. Gara-gara apa Bu dulu tuh bisa tertarik dengan merajut? Apakah memang dulu tuh ada ibu di rumah yang suka merajut atau ada Di sekolah. Oh di sekolah, awal dari mulanya di SMP. sekolah. Ya, kita belajar waktu di SMP. Boleh tahu SMP mana itu Bu? Pusri. Oh SMP Pusri, di oke. SPP. SPP. Terus ceritain dong Bu, kok bisa jatuh cinta sama merajut selama ini gitu loh Bu? Itu karena punya keasikan tersendiri. Apa sih Bu? Sebenarnya kan Asik. itu kayak perlu kesabaran ya, Iya, benar. merajut Ekstra gitu, sabar. ekstra sabar banget gitu Kita nungguin. juga dengan merajut kita bisa ngaduk pikiran juga. Oh gitu, bukannya tambah riwah ya Bu ya? Karena kalau Kalau- kusut sedikit Kalau harus riwah, ini. itu risiko. Oh resiko, berarti siap mengambil resiko ya Bu ya. Oke, jadi kisahnya itu waktu zaman SMP karena ini ada kegiatan di sekolah, jadi kayak jatuh cinta sama merajut Iya. gitu. Masih inget gak pertama kali waktu merajut dari awal sampai selesai polanya itu merajut apa Bu Femi? Taplak meja. Taplak meja. bundar kecil. Sampai sekarang masih ada, nggak dibawa saya. Itu zaman SMP waktu itu ya? Iya. Wih keren banget. Sampai sekarang. Itu Sampai benangnya sekarang. awet. Awet ya Bu ya? Awet banget. Oke, itu kisah dari Bu Femi awal mula suka sama merajut dari zaman-zaman SMP. Kalau Bu Devi selaku owner Virajut, semenjak kapan nih jatuh cinta sama merajut? Kalau saya dari kelas 5 SD. Waduh, ini lebih lama lagi dari 5 SD. Ini pasti bawaan dari sekolah juga atau gimana nih Bu kisahnya? Kebetulan orang tua saya dulu bapak zaman dulu kepala dinas. Jadi ibu kan ibu PKK. Oh, jadi
Zaman dulu PKK nggak di kantor, Oke, di rumah. di rumah. Jadi ada kegiatan setiap bulan kan beda-beda. Mm-mm. Nah, adalah merajut ini. Mhm. Jadi masyarakat pada saat waktu itu kan ke rumah ya Bu ya. Jadi ngeliatin terus gimana ceritanya ya Bu? Ikut. Ikut terus. Ada Heeh. gurunya kan jadi Mm-mm. ikutan gitu. Oh gitu, ikutan Terus juga ya. setelah itu ada bikin taplak juga. Sampai sekarang masih ada Wih taplaknya. keren banget. Jadi kisahnya Bikin dari taplak taplak sama. meja ya. Taplak Sampai meja. sekarang masih ada. Masih ada. Oke, ini kan bermula dari yang tadinya kayak Bu Femi kan dari sekolah, terus Bu Devi itu pengalaman dari orang tua ya. Nah, sebenarnya apa sih ketertarikan dari yang namanya merajut selain kata orang tuh harus punya kesabaran ekstra tinggi? Kalau Bu Femi sendiri, apa menariknya merajut Bu Femi? Menariknya itu karena suka sih, karena suka. Jadi kita ada rasa cinta dengan merajut. Terus dengan waktu kita senggang aja, misalnya kalau lagi nunggu, ya itulah untuk membuang kebosanan. Oke, ngisi ruang waktu kosong juga gitu Misalnya ya. kalau kita nunggu kan bosan banget ya. Ya kita selalu ada benang sama jarum di tas. Oh gitu ya, jadi Selalu. kemanapun bawa gitu ya? Kemanapun. Wah ini keren banget, jadi kemanapun harus bawa itu terus menghasilkan karya di Iya. waktu yang kosong tersebut ya Bu Femi ya. Iya. Kalau Bu Devi ketarikannya sama merajut Asik. asik, apanya yang asik itu ya Bu? Rasanya kalau duduk sendirian asik gitu. Oh gitu ya Bu ya, ada kayak Terus ada kepengen cepat selesai. oh gitu, jadi kayak ada kepuasan tersendiri dari ngerajut gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya kan kalau zaman dulu tuh kan kayak keterbatasan ya Bu ya, merajut paling kalau nggak taplak meja, apalagi sih kalau zaman dulu tuh kayak bikin sarung bantal ya Bu ya. Nah, Kalau zaman dulu spray. Spray, wih gila. gitu. Itu kalau spray berapa lama waktunya Bu? Tergantung. Tergantung dari Tergantung mood. mood. Ada yang bisa tahunan, ada yang bisa cuma 6 bulan udah selesai. Paling cepet 6 bulan tadi. Paling cepet Paling 6 cepet bulan. gitu 6 Kalau bulan. lagi bosen, kan karena monoton kan ya itu bikin itu. Kita nggak nganu berdasarkan dari pola. Kalau kita salah, Iya. Ngulang ya? bisa bukan ngulang, Apa tuh? bongkar. Oh ya Allah. Capek Itu banget ya. misalkan, dalam 10 row itu salah, harus dibongkar. Oke, jadi 6 bulan waktu untuk memerlukan bikin spray tadi 6 bulan gitu ya. Tapi saya nggak sih kalau udah bikin sendiri dipakai buat tidur gitu? Atau disimpan Bu? Dipakai sekali-sekali. Sekali-sekali ya? Seperti taplak meja makan aja kalau nggak lebaran nggak dipakai. Sayang ya gitu ya. Takut ternodai dengan bumbu rendang gitu ya Bu ya. Bu Femi, Bu Devi, tadi kan kalau kita berbicara kalau dulu kan zamannya kayak bikin spray, taplak meja. Sekarang kan udah beda ya Bu ya. Ada yang bikin kotak tisu, Iya. tas, terus juga kayak boneka-boneka, gantungan kunci. Sebenarnya untuk variasi zaman sekarang itu sulit nggak sih sama kayak zaman-zamannya dulu yang hanya kayak taplak meja sama spray gitu Bu? Polanya gitu. Tantangan sih. Kita di sini kan kita belajar terus, Mbak. Iya. Misalnya kalau ada ini yang baru ya, kita ngelihat dari sosial media. Misalnya kalau ada yang menyelenggarakan call itu kan belajar bersama secara gratis atau WSO. Nah itu kita ikut di sana, kita bisa belajar lagi. Jadi misalnya kalau ini ada pola yang baru. Nah itu bisa dilihat di kamera ya di YouTube ya. Itu ada Kalau boneka. yang gini. Ini kan kita punya trik tersendiri ini. Oke. Jadi gimana ini harus membentuk untuk mata, untuk mulut, untuk bikin ininya. Ini ada teknik-tekniknya tersendiri. Jadi dengan ini kita bisa mengembangkan. Oh yang ini kayak gini. Misalnya kalau ada harus diperbarui lagi, kita perbaruin lagi. Oh gitu. Jadi nggak monoton. Jadi tidak monoton ya Bu ya. Nah dengan kreasi zaman sekarang seberapa sulit Bu kalau misalnya kayak bikin pola-pola seperti yang Ibu pegang ini bisa pendengar bisa lihat ya di YouTube channelnya ada boneka gantungan kunci ini. Berapa lama untuk proses yang Ibu pegang aja gitu? Kali ini 1 hari. 1 hari? Iya. Waduh. Karena ini dia kecil. Cepet banget Nah, ya. Kalau yang seperti ini, yang ini kan karena dia bentuknya Ya. gede. Itu apa tuh Bu? Ini sebenarnya untuk bunga, untuk ini. Dia seperti karangan bunga gitu. Oke, oh gitu.
Oh, buket ya Bu ya, buket kayak iya. misalnya orang wisuda gitu ya. Nah ini kan kita bisa Oke. ini, nanti Oh iya, bisa dibuka. bunga. Bisa bunga pasti buka boneka ya. Boneka. Nah kalau untuk pola ini sendiri butuh berapa lama nih Bu? Ini sekitar 2 minggu. Wih cepet banget. Ini untuk satu orang atau ada timnya gitu Bu? Satu orang. Satu orang bisa Iya. 2 mingguan ini. Wih cepet banget ya Bu ya. Ih keren banget ini. Nah ini kan untuk bikin gini kan sebenarnya butuh kesabaran juga. Kalau dari Bu Femi, melatih kesabaran itu seperti apa Bu Femi? Pasti nih kalau di rumah sabar banget, gak pernah marah nih kayaknya ya. Kamu cucu harus Kalau- sabar. Harus sabar ya. Kalau Bu Femi sendiri melatih kesabaran kayak gimana Bu Femi? Kita untuk di dalam dunia merajut untuk kesabaran itu kalau kita yang ada yang salah. Oke. Ada yang salah kita nggak bisa harus buru-buru. Mm-mm. Jadi misalnya kalau ada yang salah, wah ini harus dibongkar. Mm-mm. Dibongkar. Mm. Nah di sana mati kesabarannya itu. Tapi pernah kesel nggak sih? Aduh ini harus dibongkar lagi Enggak gitu. juga. Enggak juga Seni. gitu ya. Oke. Seni dalam merajut tuh itu. Luar Kalau biasa. dia belum membongkar itu belum Belum ini. belum Belum untuk- perajut. belum perajut gitu ya. Tapi kalau untuk Ibu Devi sendiri untuk melatih kesabaran, kalau Bu Devi tadi kan bilang melatih kesabaran itu kan, oh kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung, silakan Pro 1 selamat sore. Halo. Oke keputus ya. Yang ingin bergabung bersama kami silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010. Kalau Bu Devi sendiri untuk melatih sebuah kesabaran itu seperti apa Bu Devi? Untuk perajut semuanya sama. Gak pernah marah Pak? Di rumah masih marah gak sih Bu? Marah. Masih ya? Tetep ya? Soalnya arahnya lain. Oh, beda. Kalau di perajut enggak kayak gitu. Terus gimana untuk melatih kesabaran itu Tetap, sendiri? kalau ada yang salah, ya sabar kita bongkar, buat lagi. Saya kemarin minggu kemarin kali ya baru Ya. selesai taplaknya. Saya bikin tuh 6 kali bongkar. 6 kali bongkar dalam kurun waktu berapa lama itu? Sudah selesai 1 hari bongkar lagi. Ya mulai kenapa lagi. itu? Hasilnya tidak memuaskan. Oh gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk perajut itu kan misalnya untuk sebelum merajut pasti kayak ada pola sendiri. Iya. Itu digambar atau ada inspirasi dari Google atau ngelihat bunga atau ada apa nih Bu inspirasinya kalau Bu Kebanyakan Devi? dari Google kita. Oh ngeliat dari Google. Oh pengen ini ya dicoba. Jadi ada polanya. Kan. Nah kadang-kadang pola itu tusukan mereka kan beda dengan tusukan kita. Tarikan-tarikan, kami bilangnya tarikan. Oke. Jadi setiap orang tidak sama. Kita nyontoh pola mereka, tapi tarikan kita beda. Jadi pasti tidak sama. Oke. 6 Jadi kali saya kemarin. hasilnya sudah memuaskan atau pengen Terakhir. ini lagi dibongkar lagi? Terakhir sekali. Udah. memuaskan. Jadi lawe gitu. Capek 6 kali bongkar. Akhirnya sudah selesai. juga. Kalau 6 kali bongkar itu kayak ada kerugian-kerugian sendiri nggak sih Bu? Atau memang benang yang tadi yang sudah dipakai bisa dipakai lagi? Bisa dipakai lagi. Oh bisa dipakai Tapi lagi. kita tidak merasa rugi tuh, tapi puas Kepuasan. gitu. Oh, Jadi kepuasan. Tahu Oke. di mana salah kita. Besok-besok kalau kita bikin lagi, oh yang itu salah, berarti yang baru ini begini. Oke, jadi kayak kepuasannya di situ. ada kepuasan tersendiri ya Bu ya dari merajut. Kabarnya ini memang merajut ini belum zaman sekarang tuh kayak mulai memudar ya Bu ya. Bisa dikatakan generasi zaman sekarang kan lebih kayak mereka lebih peka dengan media sosial, lebih ke ya bisa dikatakan media-media sosial lah ya Bu ya, daripada kegiatan merajut. Kalau dari Bu Devi sama Bu Femi sendiri ini untuk mensosialisasikan lah atau mengedukasikan lah kepada generasi-generasi zaman saat ini, oh ini merajut ini asik loh. Apa mungkin yang bisa dilakukan Bu Femi? Kita mengenalkan di dunia sosmed kita. Oh tetap menggunakan media Tetap. sosial juga ya Bu ya. Mm-mm. Selain itu apa lagi Bu? Atau mungkin mampir ke PKK lain atau ke RT-RT untuk mensosialisasikan. Kalau ke dinas-dinas itu kita biasanya dipanggil ya Mbak ya. Oh Iya. diundang Kita gitu ya. diundang. Mm-mm. Biasanya atau ke bazar-bazar Hmm, gitu. iya, betul. Biasanya kita ada juga Ikut ya Bu ikut. ya. Mm. Tapi kalau Bu Devi sendiri lihat minat zaman sekarang bisa dikatakan Gen Z lah ya. Iya. Gimana sih Bu? Kalau untuk seputaran daerah kita sendiri kurang. Kurang ya Bu ya. Tapi saya lihat, saya kan pakai TikTok juga, main TikTok. Di TikTok banyak yang muda-muda. Lebih keren lagi banyak cowok sekarang. Lebih banyak Iya. peminatnya ya Bu ya. Tapi jauh dari seputar kita tuh jauh. Kalau yang seputar kita, tetangga-tetangga saya nggak ada yang mau Mbak. Padahal saya bilang
ini cuan loh, Iya. masih nggak minat. Karena mungkin karena melatih kesabaran dan Iya. waktu yang diperlukan Bu Devi dan Bu Padahal Femi ya. daripada dia duduk-duduk nggak karuan. Betul, cuman scroll doang. Mending Iya. di-upload di media sosial itu kan bisa juga menjadi cuan ya Bu ya. Bu, kalau misalnya proyek bisa dikatakan ya, apa yang pernah Ibu rajut sampai sekarang tuh, wah ini bangga banget pernah merajut ini gitu loh. Bu Femi dulu, Taplak meja. taplak meja. Yang gimana nih Bu? Taplak Besarnya? meja yang besar yang ukuran 2,5 meter untuk taplak meja kursi 6. Kursi 6. Kursi 6 berarti besar banget ya? Ya, Besar. Itu waktunya berapa lama Bu? itu kalau saya 1 tahun. Wow, 1 tahun dengan kursi 6. Apa yang bikin Ibu bangga dengan taplak meja itu? Karena udah puas ngeliat Kepuasannya hasilnya. itu ya. Kepuasannya Dipakai itu nggak yang sih Bu? benar. Jual. Dijual. Ya nggak apa-apa kan, hobi menjadi cuan itu kan itu yang plusnya itu ya Bu ya. Iya. Oke, itu bakal ada taplak meja yang besar berikutnya nggak sih? Oh ini udah dilihat dari sektor ekonominya ada pemasukan gitu. Bakal ngejual lain nggak Bu? Kalau untuk itu sekarang ini ke taplak meja tamu. Berarti Karena dia nggak lebih terlalu 1 meter. 1 meter Itu ya. yang lebih cepat bikinnya itu. Oke. Kita ngikutin mode juga untuk ngikutin trennya dia ke arah mana untuk bikinnya itu. Jadi yang cepat menghasilkan. Oke, lebih dilihat juga ya apa sih minat dari masyarakat saat ini ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang ini mereka kan suka yang minimalis ya Bu ya. Kalau Bu Devi sendiri proyek yang pernah membanggakan, wah saya pernah bikin ini, apa Bu Devi? Sama, saya taplak meja yang bundar Yang bundar ukuran 2,5 meter. Waduh, berapa lama Ibu? Itu saya kejar karena orangnya Ini mau lebih cepat. Oh orderan, Ini lebih orderan. Orangnya mau lebaran. Oke. Jadi pas saya kirim 3 hari sebelum lebaran, malam lebarannya sampai. Kapan tuh bikinnya? Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Enggak, maksudnya durasi waktunya sebelum lebaran. 40 hari. 40 hari. Ini lebih cepat. Lebih cepat ya Karena bikinnya cuan, Mbak. Ya karena ini kalau nggak jadi orang yang pesen marah ini ya Bu ya, pasti Iya. bakal kecewa gitu. Kita memuaskan dia karena mau lebaran, Mbak. Iya benar. Terus di postingnya itu saya bangga Iya, sekali. bangga banget. itu. Paling jauh Bu Femi pernah ngirim rajutannya kemana Bu? Saya paling jauh boneka Boneka ke ke Cilacap. Cilacap. Itu orderan atau gimana nih Bu? Itu yang dari posting. Posting. Oh, berarti juga jualan di online juga ya Iya, Bu ya? Oke. Kalau Bu Devi paling jauh ke daerah mana? Manado. Wow, lebih jauh lagi. Manado, Kalimantan. Apa yang diorder Bu? Taplak meja. Taplak meja tadi ya Bu ya. Kalau di rumah itu ada tim juga nggak sih Bu atau memang ngerjain sendiri? Sendiri. Sendiri Bu Devi juga Saya sendiri. ada anak. Oh ngebantuin gitu ya? Ya, bukan ngebantuin. Sendiri-sendiri. Jadi masing-masing. Saya mengajarkan ke anak. Oh diturunkan juga ya Iya. Bu ya. Baik, oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Devi dan Bu Femi soal merajut. Memang harus melatih sebuah kesabaran banget ya. Kelihatan kok orangnya sabar-sabar banget ini. Ngomongnya lembut banget ya. Tapi nggak tahu kalau di rumah gimana ya. Nanti ya yang pengen gabung boleh di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 08217927 dan tetaplah bersama kami di Mozaik Indonesia. Izinkanlah ku kecupkanmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu ku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Betulah aku temukan diri menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh.
butiran cinta. Dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta. Dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dosakah aku bila dicintaimu, bila jalinan hati kini menderaku? Tapi haruskah diriku pasrah, diriku mengalah? Memang cinta tiada bermata, bisa ciptakan sedih juga
Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita masih di siaran Mozaik Indonesia dan kami informasikan saat ini 30 menit beranjak dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa Anda dengarkan melalui via streaming kami di rri.co.id atau melalui aplikasi kami di RRI Playgo, RRI Digital ya. Bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Yang mau nanya-nanya boleh di 0711369977. Masih bersama Ibu Femi Duyanti, merupakan owner Femi Krose, dan Ibu Devi Anggraini owner Virajut ya, sampai mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Atau yang mau nanya-nanya melalui WhatsApp di 0821 7927 9010. Kita masih semangat ya Bu Femi dengan Bu Devi untuk sore hari ini. Dan kita ke pertanyaan dulu ya, sudah ada yang masuk di 0821 7927 9010. Selamat sore Bu Devi dan Bu Femi. Mau nanya nih, kalau misalnya kita ada minat kepengenan buat ikutan merajut, apakah dari ibu-ibu ini membuka kelas atau seperti apa? Oke, boleh siapa yang mau jawabnya? Silakan Ibu. Kalau saya buka kelas juga, cuman bisanya cuma di hari Sabtu dan Minggu. Di weekend ya? Weekend aja, karena ini biasa jadi MC. Oh, jadi MC, mengurus cucu. Ya. Sudah tahu dong. Kalau jadi setiap hari Sabtu sama Minggu aja. Itu biasanya ada mungkin ke rumah Bu Femi atau Bu Femi yang ke rumah siswanya nih? Sesuai dengan request aja. Oke, Apa dia mau ke rumah atau saya mau ke tempat yang bersangkutan ya. Bisa. Oke, Sabtu Minggu. Tapi harus di appointment dulu Oke. ya. Kalau boleh tahu, Nggak bisa langsung. ada media sosialnya Bu Femi? Saya ada di femikrose.id. Oh, femikrose.id. Kalau untuk Instagramnya Bu Femi? Ya, Instagram. Oh, Instagramnya. Kalau untuk Facebooknya Femi Duyanti. Femi Duyanti atau Femi Krose. Jadi CROCHET ya Bu ya, bacanya Krose. Oke. Kalau Bu Devi ada buka kelas juga Bu Devi? Ada, setiap kami perajut kebanyakan buka kelas. Jadi tergantung kesepakatan. Saya bisa tiap hari, tapi jarang sih yang kadang-kadang 2-3 kali mereka sudah putus gitu. Kenapa Bu? Karena kayak yang kurang sabar gitu ya. Benar. Iya, kebanyakan mereka maunya langsung jadi gitu. Oh gitu. Kebanyakan. Kalau memang itu lebih enak belajarnya di komunitas. Oh, ada komunitasnya Bu ya? Di mana nih Bu? Komunitas Palembang Rajuter. Setiap 1 bulan sekali kita ada kopdar. Kopdar. Jadi itu kalau belajar lebih enak karena rame ya. Ada teman-temannya ya Bu ya. Jadi siapapun yang ini dia mau belajar, kita ajarin. Terus yang pasti kalau di komunitas itu gratis belajar. Oh, gratis gitu ya, iya. kalau di komunitas sendiri. Nah, kalau Bu Devi sendiri ada media sosialnya juga nggak Bu Devi? Ada, sama Vis Rajut juga. Oh, Vis ya, ada Iya. V cangkang IE, ada S-nya, iya. Rajut. Iya. Terus kalau untuk kayak TikToknya tadi? Sama TikTok Sama. juga Vis. Oke, Vis juga Vis Rajut. Nah, zaman sekarang kan kayak media sosial, penggunaan media sosial ini kan sangat berpengaruh ya Bu ya. Kalau untuk Bu Femi dulu, kalau Bu Femi seberapa berpengaruh sih media sosial seperti di TikTok, Facebook ataupun Instagram untuk hobi Bu sendiri Bu Femi? Pengaruh sekali ya untuk sosmed itu. Soalnya kita di sana kita bisa menunjukkan hasil karya kita sendiri. Terus kita juga bisa mengetahui ada model-model yang terbaru. Oh, lihat ini juga ya. Dari ini. Terus kita di Instagram juga kan banyak sekali pola-pola yang bertebaran. Nah, itu kita bisa lihat. Kita Baik. bisa mencoba atau sekedar kita lihat-lihat dulu untuk sharing ke yang ini, yang lain. Ya. Berminat apa enggak gitu. Oke, Bu Femi, Bu Devi, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung Pro 1, selamat sore. Iya, selamat sore. Sore, Mbak Bella, dengan dan juga ibu-ibu narasumbernya ya. Selamat iya, sore. dengan siapa nih Dan Pak? kalau ini saya Ramadan di Sorong nih. Siapa?
Ramadan. Pak Ramadan, Sorong sehat kabarnya Pak Ramadan? Ini lagi agak batuk sama Oh, flu, cuaca makanya ini ya. harus merajut dulu. Sorong itu Papua, Iya, agak batuk, agak flu juga. Oke, lagi cuaca ya Makanya Pak ya. ini- Iya, ini kan topiknya manfaat merajut bagi kesehatan tubuh dan pikiran gitu ya. Iya. Iya. Iya, itu artinya apa? Artinya orang yang bisa merajut sesuatu kan untuk dijadikan souvenir misalnya. Ya, ini kan pasti tubuhnya, pikirannya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, atau baik-baik saja kan. Kalau dalam keadaan kurang enak badan misalnya, pasti kan nggak akan bagus rajutannya. Iya. Nah, Pasti. apakah kalau dilihat dari topik pertanyaanku, apakah seni merajut benang ini bisakah diimplementasikan atau diaplikasikan untuk merajut cinta kasih untuk suami misalnya, Yeah. untuk anak-anak misalnya, untuk Yeah. orang tua, untuk saudara, untuk teman dan sebagainya. Sehingga sesuai dengan topiknya, ya, bermanfaat bagi tubuh dan pikiran. Iya. Jadi apa ya? Ibarat apa ya? Jadi tidak begitu aja, tapi teknik merajut loh. Jadi berarti dia punya teknik merajut Iya. cinta, merajut apa, Iya. kata-kata, ya mengolah kata-kata, Iya. seni lah. Baik. Ya, sehingga kalau dia berbicara atau dia melakukan sesuatu itu bermakna kasih sayang, Baik. ya kan? Ya. Supaya bermanfaat. Nah, kemudian secara umum kan sekarang serba digitalisasi. Nah, produk-produk ini secara manual atau apa ya, ini bisa di teknik marketingnya seperti apa supaya bisa menyaingi teknologi digitalisasi tersebut. Baik, ya. Dengan serba medsos ini ya. Siap. Itu aja. Terima kasih Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih loh Bu dari Papua Barat. Wow, Iya. Mungkin Bu jauh Femi sekali. dulu boleh dijawab Bu Femi. Kalau untuk kita seperti saya ya, saya mengalami sendiri. Saya dulu kena vertigo. Tapi dengan menekunin dunia merajut, alhamdulillah sudah 5 tahun ini nggak kumat lagi. Oke. Dan dalam teknik merajut juga kita kan di sini kita hanya kita menghitung. Jadi pikiran kita itu kita terbuka, kita melatih kesabaran. Misal kalau ada kesalahan, kita bisa tahu kan itu salahnya tuh di mana. Jadi untuk mengingat lagi ke pola ini apa sudah oke apa belum, sesuai dengan polanya apa enggak. Jadi supaya kita itu melatih daya pikir kita juga untuk itu sudah benar apa enggak, untuk supaya kita enggak lupa. Yang pasti supaya Iya, kita benar. enggak lupa juga. Dengan kita sudah sampai di row berapa, Iya. itu kita harus melihat sudah benar apa enggak. Terus sebenarnya di situ aja untuk melatih kesabaran sih, intinya tuh dari melatih kesabaran. Tapi pernah nggak misalnya gagal pada saat ngerajut, ini korbannya anak-anak ini dimarahin gitu? Alhamdulillah Enggak ya? Kecuali kalau direcokin benang ditarik-tarik itu. Ya pasti ya Bu ya. Terus kalau untuk Bu Femi sendiri target marketingnya seperti apa nih Bu? Kita kalau targetnya itu ya di sosial media juga sih. Sosial media, penggunaan media sosial harus ini juga ya, ibaratnya harus melek juga ya Bu ya. Jangan sampai orang yang zaman sekarang udah digitalisasi kayak Pak Ramadan sendiri bilang, kita ketinggalan gitu ya. Orang pada udah pakai Instagram, kita masih Facebook aja gitu, enggak ya Bu ya? Enggak, Tapi ngikuti kita media bisa sosial lain juga. Tetap. Kalau Bu Devi sendiri gimana Bu Devi untuk mengimplementasikan kesabaran di dunia merajut sama di kehidupan itu di ini enggak sih? Kita kan merajut mengkait benang satu demi satu. Insya Allah kalau kita tekunin, kesabaran itu datang dengan sendirinya. Terus kalau sudah sabar dari situ, insya Allah lah ke rumah juga bisa ikut sabar. Sabar Karena ya Bu ya. kita membentuk kesabaran itu dari kait mengait itu. Pokoknya Pak Ramadan ini kalau dilihat secara langsung, pokoknya orangnya kelihatan sabar banget, ngomongnya pelan banget gitu ya. Kalau teknik marketing Bu Devi sama nggak kayak Bu Femi, media sosial juga ikut? Iya.
walaupun kita sudah berusia begini harus diikutin, Mbak. Media sosial ya Bu ya. Saya punya TikTok. Ada berapa akun saya TikTok. Jadi sudah bisa live saya. Udah bisa live ya Bu? Iya. Nah ini generasi muda ini yang harus banyak-banyak dicontoh sama yang senior-senior ini banyak. Kebanyakan dari kita kan kayak yang muda ini cuma scroll, liat gosip gitu, yang liat yang lain-lain nggak penting. Tapi sebenarnya kalau dengan media sosial itu juga bisa menghasilkan uang dengan hobi kita ya Bu ya, yaitu merajut tadi. Nah kayak Bu Femi bilang tadi ada efek dari yang tadinya vertigo, ini udah hilang. Berkurang lah ya bisa dikatakan ya. Nah selain itu manfaat merajut bagi kesehatan tubuh terus juga pikiran, sebenarnya apa yang dirasakan Bu Femi selain vertigo tadi Bu Femi? Saya merasa fresh ya. Kalau sudah merajut gitu memang kadang-kadang lupa waktu. Oke, lupa waktu ya. Itu selalu dengan lupa waktu itu selalu kita membatasin tiap malam itu jam 11 harus sudah selesai. Karena perasaan tuh ini harus cepat selesai. Ada rasa yang pengennya tuh cepat selesai itu ya Bu ya, dirasakan ya Bu ya. Soalnya ada kepuasan tersendiri sih kalau kita udah selesai itu. Terus kayak vertigonya hilang gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah banget itu. Kalau Bu Devi apa yang dirasain Bu Devi? Saya dari sabarnya itu. Sabar ya. Jadi nggak jadi masalah mau ngulang berapa kali. Kalau yang baru-baru Mbak nggak bisa itu Mbak. Kalau yang baru-baru sekali aja. Kalau nyerah. Ya, belum selesai ya. Males. Kayak tadi Ibu katakan banyak cuman datang buat 1, 2 kali 3 pertemuan udah tuh selesai. Karena memang beda ininya ya Bu ya. Kalau kita yang sudah lama begini, wah nggak kayak gitu. Yang sulit aja bisa kita kerjain. Betul sih. Nah ini kan sebagai orang tua, seorang ibu juga, Bu Femi sama Bu Devi, bagaimana sih pembagian waktu antara hobi sama kehidupan sehari-hari? Ada nggak sih kayak Bu Femi atau Bu Devi dalam 1 minggu hari ini harus untuk merajut, atau ada hari-hari khusus untuk ketemu sama komunitas? Ada pembagian waktu juga nggak kalau Bu Femi? Kalau untuk pertemuan komunitas ya itu 1 bulan sekali. Oh 1 bulan sekali, yang di skip tadi ya Bu ya? Iya. Itu atau kita juga ke teman-teman yang sesama perajut juga, saling sharing kadang-kadang gitu. Oke. Kalau untuk di rumah ya kita lihat dari waktu aja. Biasanya jam berapa Bu? Ya selesainya dari tugas rumah, habis itu isi waktu kosong ya Bu ya. Pernah gak sih sampai kayak ketiduran, belum selesai, ngerajut lagi gitu, saking pengennya selesai gitu? Pernah ya Bu ya? Saya enggak. Sama halnya kayak kita lagi nonton drama Korea atau nonton pengen tahu selanjutnya ya Bu ya. Pasti ada rasa-rasa kayak gitu ya. Kalau Bu Devi sendiri pembagian waktu untuk merajut sama kegiatan sehari-hari seperti apa Bu Devi? Kalau saya ya selesai pekerjaan, kadang-kadang apalagi kalau malam sudah pas selesai sholat isya nggak ada kerjaan lagi, kalau mau selesai itu bisa sampai jam 12. Tapi kalau memang pesanan dikejar orang, bisa dikejar waktu gitu, kejar tayang kalau kami bilang. Dari pagi saya sudah kerjain Mbak. Oke. Udah ngomong nggak usah masak ya hari ini. Beli aja. Itu jadi gitu bisa, ya. Tergantung dengan ininya ya, orderannya Bu ya. Kalau nggak dikejar waktu ya santai-santai aja. Nah berbicara mengenai hobi merajut, mahal nggak sih Bu? Kita ke Bu Femi dulu ya. Ini kan beda-beda ya setiap orang ya. Kalau Bu Femi sendiri benang, jarum dan yang lain-lainnya tuh, kalau dulu tuh merajut tuh pakai apa Bu? Yang bingkai yang bulat itu? Oh itu ram. Itu ini nyulam. Oh beda lagi. Nyulam sama merajut beda. Oh beda ya Bu ya. Iya. Oke, nah ini pengetahuan baru lagi nih. Ternyata kalau merajut nggak pakai ram. Enggak. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih ram itu Bu? Masih. Oh masih ya, masih ada ya. Kalau menurut Bu Femi untuk menyalurkan hobi merajut ini mahal atau enggak Bu? Relatif. Relatifnya di mana? Kalau kita untuk jarum aja ya, ada yang jarum harga cuma 5.000. Oh gitu. Kalau kita nganu kepuasan, memang mahal. Tapi sesuai dengan hasil. Untuk benang juga. Iya. Kalau benang kita sesuai dengan selera kita aja mau buat apa. Berarti benang itu ada kategori premiumnya ada, yang biasa ada juga ya Bu ya.
Oke, jadi tergantung. kalau menurut Bu Femi itu relatif ya Bu Iya. ya. Kalau Bu Devi sendiri mahal atau enggak? Sama aja. Sama aja Bu ya. Sebenarnya yang mahal itu sabar tadi ya Bu Iya. ya. Sabar Sabar. terus waktu Bu. Waktu. Itu yang mahal sebenarnya ya. Iya. Banyak menghabiskan waktu duduk sambil merajut. Sebenarnya sih memang melatih sebuah kesabaran, tapi yang itu yang mahalnya Bu ya. Kalau masalah benang ya relatif tadi ya Iya. Bu ya. Makanya kan dibilangin yang hasil-hasil produk merajut ini mahal Mm-mm, karena itu mm-mm. kesabaran kita Mm. untuk menghasilkan karya. Oke, menghasilkan karya tadi. Baik. Nah, kalau untuk sekarang proyeknya Bu Femi apa Bu? Lagi bikin apa Bu Saya Femi? bikin boneka. Boneka yang seperti apa Bu Femi? Ini sepertinya kalau boneka seperti ini. Oh, seperti Untuk oke. rabbit, kelinci. Oke, itu ya. Itu udah berapa lama ya Bu bikin? Ini baru seminggu. Baru seminggu. Sudah berapa Sebenarnya sih dalam waktu 3 hari selesai sebenarnya. sebenarnya ya? Cuman ada pekerjaan yang lain. Oke, yang harus sedikit saya tertunda selesaikan, ya. Jadi tertunda. Mm-mm. Itu sudah berapa persen Bu? Udah ada atau masih dalam proyek itu? Masih dalam pembikinan? Tinggal penggabungan. Oh, tinggal finishing ya Bu ya. Oke. Kalau Bu Devi lagi bikinin apa Bu? Gantungan kunci. Nah, ini juga ada boneka-boneka juga ya. Ini yang di kotak ini apa Bu? Ini Untuk cangkir ya? Tatakan Untuk gelas. tatakan gelas. Nah, ini kalau misalnya pendengar kita tertarik untuk melihat-lihat ini bisa lihat di mana Bu? Ada media sosialnya Iya, nggak di IG khusus? tadi ada. IG apa nih Bu? Saya Fis Rajut. Fis Rajut sama Ibu Femi tadi? Femi Cruz. Femi Cross. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi nih masuk. Selamat sore ibu-ibu, mau nanya, saya Dian di Sudirman. Wah, ini Mas Dian bukan ya? Mau nanya nih Bu, kira-kira ini bakal ada generasi selanjutnya enggak sih dari keluarga, mungkin anak yang suka atau ibu turunkan ke anak-anak ya atau keturunannya. Oke, Bu Femi ada nggak anak yang juga tertarik sama Kalau rajut? saya sebenarnya sepertinya cucu. Cucu. Cucu masih umur mau 2 tahun. Oh, Dia udah tertarik dengan karena benang. sering lihat neneknya kali ya. Terus gimana Bu? Dan saya bilangin, Dek, nanti kalau adik sudah gede, Uti ajarin adik bikin ini ya. Itu bener Mau Uti. dia Bu ya, karena mungkin selalu lihat Utinya Iya, bikinnya, jadi dia penasaran ngapain Iya, Uti ya. Jadi kalau untuk anak-anak nggak ada yang tertarik ya Bu ya. Saya anak cuma 1. Oke, jadi cucu ini udah mulai terlihat ini Iya. ada ketertarikan dengan benang ya. Oke, kalau Bu Devi, Ada anak satu. Mm-mm. Dari dia baru nikah kemarin Mm-mm. sudah mulai menggeluti. itu kira-kira memang diajak atau memang kayak cucunya Bu Femi tadi udah kayak ada ketertarikan dari kecil? Dia tuh begini, abis nikahan, sebelum nikahan nggak ada kerjaan kan di Jakarta, dia kerja di Jakarta jadi nggak ada kerjaan. Apa ya Ma kerjanya? Udah bikin rajutan aja. Jadi bikin yang kecil-kecil, jual dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia nikah. Souvenir dia untuk teman-teman Oh, di bikin Jakarta sendiri. dia bikin sendiri. Wih, keren banget ya. Memang ini hobi yang bisa menghasilkan cuan ya. Oke. Karena lintas waktu sudah mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Bu Femi dulu. Bu Femi, sedikit pesan lah untuk pendengar kita Pro 1 daripada menghabiskan waktu yang kosong yang ya bisa dikatakan membuang waktu percuma-cuma. Bolehlah sedikit berbagi atau juga pengen bergabung bersama komunitas di mana Bu? Silakan pesannya dulu ya Bu ya. Ya, kita untuk merajut ini ya untuk melatih yang utama itu untuk melatih kesabaran. Kesabaran kita. Terus kalau untuk kesehatan juga kita bisa nge-fresh pikiran. Terus kalau ada yang mau bergabung dengan komunitas kita bisa kok gabung di Palembang Rajuters. Dan kebetulan kita untuk tanggal 18 ini Mbak ya, Iya. kita mau ada kopdar, istilah kopdar
untuk tempatnya nanti diumumkan di IG-nya Palembang Rajuters. Oh, ada ini sendiri ya, Palembang Rajuters. Kalau tadi kan ada Ibu Vi sama Vi Rajut sama Femi Cross. Berarti ada komunitas yaitu Palembang Rajut ya. Rajuters di IG atau di Facebook juga ada. Boleh deh, pendengar boleh langsung mampir ya. Oke. Terus apa nih Bu pesan-pesannya untuk pendengar kita? Silakan Bu Femi. Ya memang kita dalam merajut ini sepertinya tuh simple, tapi kita bikinnya itu butuh ketelitian, kerapihan, Betul. kesabaran. Jadi jangan kaget dengan harga-harga yang kita bandrol ini agak mahal. Ya. Tapi karena itu kita mementingkan kualitas. Untuk anak-anak muda kalau bisa, ayo kita belajar merajut itu. Kita bisa kok. Banyak yang dia anak-anak itu agak putus asa, tapi kita nge-push terus supaya mereka melatih kesabarannya itu. Akhirnya mereka Menyelesaikan ya. mereka puas. Dia puas banget. Wah Bu, ini kami berhasil ini Bu. Lah iya memang. Berkat sabar tadi ya. Berkat kesabaran. Oke, Bu Femi, kalau Bu Femi sendiri next pengen apa sih Bu yang sampai sekarang belum terwujudkan? Pengen bikin apa Bu? Bikin baju. Baju. Oke. Sampai sekarang saya pengen sekali bikin baju. Apa hambatannya yang mungkin dirasakan untuk sampai sekarang tuh belum terlaksana bikin baju? Waktu. Waktu ya. Ya. Oke. Waktunya itu kita harus fokus. Saya kan kalau baju itu kita harus mengukur. Oh iya betul. Kalau bikin taplak meja atau ini kan ada polanya Iya, ya. benar. Tapi kalau untuk baju kita memang ada pola, cuman sesuai dengan ukuran badan kita itu udah ngepost apa belum? Oke. Itu sampai sekarang yang belum terlaksana. Baju ya Bu ya. Oke. Kalau Bu Devi apa nih mungkin bisa sedikit memberikan pesan lah untuk pendengar kita Pro 1 baik generasi muda ataupun bisa dikatakan ibu-ibu yang sekarang banyak waktu luang itu habis secara percuma. Silakan Bu Devi. Untuk ibu-ibu muda juga bisa, untuk ibu-ibu yang sudah selesai pekerjaan di rumah gitu, daripada bengong-bengong sambil nonton TV bisa kita kerjakan. Sambil nonton TV kita bisa menghasilkan. Ini juga menambah income keluarga. Untuk anak-anak muda nggak ada salahnya kok kita menurunkan ke generasi Gen Z ini. Banyak yang sudah berhasil Mbak di TikTok, banyak anak-anak muda. Kenapa yang seputar Palembang tidak ikut juga? Jadi nggak ada salahnya lah. Belajar mulai dari sekarang supaya bisa menghasilkan cuan. Oke, kalau Bu Devi kepengennya sampai sekarang belum terwujud untuk merajut apa Bu? Merajut taplak meja untuk diri sendiri Mbak. Oh belum punya Bu ya? Ya dijual terus. Gimana mampunya? Jadi pengen untuk isi rumah. Oke. Itu aja. Belum tercapai. Jadi sekarang banyak yang dijual ya Bu? Yang dijual. Karena hobi menghasilkan cuan. Iya. Bu Devi, Bu Femi, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari sore hari ini. Nanti di dalam waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Bu ya. Mungkin ada baju yang sudah dibikin atau taplak meja yang sudah dibikin, nanti boleh langsung ke sini ya Bu ya. Kita pamerkan di pendengar kita ya untuk sore hari ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Femi, Bu Devi. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, telah tadi bersama kedua narasumber kita di Mozaik Indonesia, kita sudah ngobrolin tentang manfaat merajut bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan beralih ke informasi lainnya ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.